Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nala Trifadila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran perawat dalam terapi kanker. Yang pertama ada pendahuluan. Apa sih itu kanker? Nah, kanker merupakan salah satu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Penanganan kanker dapat dilakukan melalui berbagai terapi seperti yang pertama ada kemoterapi, yang kedua ada radioterapi, yang ketiga ada pembedahan, yang keempat ada target kemoterapi, yang kelima ada imunoterapi. Nah, selanjutnya dalam proses pengobatan tersebut, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang kompetitif kepada pasien. Selanjutnya, ada pembahasan penting dalam peran perawat. Peran perawat dalam menghadapi pasien terapi kanker meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama ada sebagai comfort atau pemberian asuhan keperawatan. Apa sih itu? Nah, peran perawat bertanggung jawab melaksanakan pengajian kondisi pasien mengenai tanda-tanda vital, mengidentifikasi keluhan yang dialami oleh pasien, serta memberikan tindakan keperawatan sesuai kebutuhan pasien. Contohnya, sebelum menjalani kemoterapi, perawat melakukan pemeriksaan kondisi umum di mana saat pasien memfasilitasi hasil laboratorium sesuai dengan kebutuhan, memantau adanya efek samping selama kemoterapi berlangsung. Yang kedua, ada sebagai edukator. Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan kalangan mengenai penyakit kanker, prosedur pengobatannya, manfaat terapinya, serta kemungkinan efek samping yang dapat muncul setelah menjalani masa kemoterapi. Misalnya nih, perawat menjelaskan berbagai salah satu kemoterapi dapat mengalami mual, mutah, rambut rontok, atau penurunan daya tahan tubuh. Perawat juga mengajak gimana caranya keluhan pasien itu diatasi di rumah tanpa melibatkan siapapun. Dan yang ketiga, ada sebagai advokat pasien. Apa sih advokat pasien itu? Perawat membantu melindungi hak-hak pasien selama menjalankan pengobatan kemoterapi. Yang selanjutnya, perawat memastikan pasien memperbolehkan informasi yang jelas sebelum tindakan dilakukan. Serta itu, menyampaikan keluhan pasien kepada tim kesehatan lainnya, seperti tim perawat yang bertugas pada ruang kemoterapi. Yang keempat ada koordinasi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat penting. Perawat juga bekerja sama dengan dokter, apoteker, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Pasien juga mendapatkan pelayanan yang optimal serta yang cukup untuk kebutuhan pasien kemoterapi. Koordinasi yang diberikan itu sangat penting teman-teman, paling penting karena pasien kanker sering membutuhkan berbagai jenis pelayanan secara bersamaan. Yang kelima, sebagai pemberi dukungan psikolog. Nah, psikolog pasien ini sangat penting. Diagnosa kanker sering menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan depresi pada pasien dan keluarganya. Selanjutnya, pasien memberikan dukungan emosional dengan meredakan keluhan pasien, memberikan motivasi, serta membantu pasien beradaptasi dengan kondisi yang di dalamnya. Seperti pasien dianjurkan untuk beredukasi dan berinteraksi kepada pasien-pasien yang sedang mengalami masa kemoterapi berlangsung di ruangan tersebut. Yang selanjutnya ada beberapa edukasi yang diberikan perawat pada pasien kemoterapi. Yang pertama ada mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua, menjaga kebersihan diri untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, minum obat sesuai anjuran dokter. Yang kelima, segera melapor apabila mengalami demam, pendarahan, sesak napas, atau keluhan yang memburuk pada pasien tersebut.
Dan yang terakhir, menjaga kontrol rutin setiap jadwal yang telah ditentukan. Oke, yang selanjutnya, contoh peran di rumah sakit. Contoh peran di rumah sakit ini sangat penting bagi semua tim tenaga kesehatan. Contoh sebagai contoh, seorang pasien kanker payudara menjalankan kemoterapi di rumah sakit. Sebelum kemoterapi dilakukan, perawat memberikan pelayanan yang merupakan cek penanda vital. Yang kedua ada suhu tubuh dan hasil laboratorium pasien. Dan hasil tersebut selama pemberian obat kemoterapi, perawat memantau adanya reaksi alergi atau keluhan yang akan muncul sebelum dikemoterapi. Setelah terapi selesai, perawat memberikan edukasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi di rumah, seperti mual, muntah, atau keluhan, serta menjelaskan kenapa pasien harus segera kembali ke rumah sakit karena sesuai pasien yang telah dianjurkan oleh dokter tadi. Selanjutnya, melalui tindakan tersebut, perawat membantu meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien selama menjalankan masa terapi kanker. Nah, jadi kesimpulan dalam pembahasan pasien kemoterapi atau terapi kanker ini, berdasarkan yang saya telah jabarkan tadi, pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa perawat memiliki peran penting yang sangat dalam pasien kemoterapi. Perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, edukator, advokat, koordinasi pelayanan kesehatan, dan pemberi dukungan psikolog. Pada hal tersebut, untuk bertujuan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta kualitas hidup pasien selama menjalankan pengobatan kanker. Sekian penerapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Naila, apabila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang tepat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.